Mulut kita itu ibarat mulut teko. Apa yang keluar dari lisan kita itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau yang keluar dari mulut teko itu air kopi, oh berarti di dalamnya juga air kopi. Kalau yang keluar dari mulut teko itu adalah susu, berarti di dalamnya juga susu. Jadi kalau kita ingin mengetahui hati seorang, lihat pembicaraannya, Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Kata Nabi, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salah, banyak dosanya. Barang siapa banyak dosa, nerakalah bagiannya. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah salat asar rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang cerah ini. Kita bisa bersama-sama kembali hadir menunaikan ibadah salat asar. Untuk selanjutnya kita akan bersama kembali mengkaji salah satu di antara kitab yang disusun oleh para ulama terkait dengan adab-adab seorang muslim dalam aktivitas kesehariannya. Adabul muslim fil yaumi wal lailah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan sore hari ini, kita masuk pembahasan tentang adabul kalam wal hadis. Terjemahannya adalah adab atau etika tata krama dalam Islam terkait dalam apa-apa. Al-kalam itu artinya berbicara, berkata-kata. Ya. Salah satu di antara aktivitas yang mungkin kita tidak mungkin menghindarinya dalam aktivitas keseharian kita apa? Ngobrol, berkata-kata. Ya. Kalau menurut penelitian, ini ada sebuah penelitian, kebutuhan kita berbicara, berkata-kata itu, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Jadi di sebuah universitas di barat itu mereka meneliti kebutuhan perempuan untuk berbicara itu lebih banyak dari laki-laki. Sehari itu kurang lebih kalau perempuan itu 20.000 kata. Kalau laki-laki berapa? 7.000 kata. Jadi jangan lupa, jangan kaget kalau kita bertemu dengan perempuan itu, perempuan lebih banyak ngobrolnya. Ya. Dalam bahasa kita perempuan itu cerewet gitu ya. Jadi gak usah kaget karena memang tabiatnya seperti itu. Bapak Ibu punya istri, kalau istri itu banyak komen gitu ya, kalau ngobrol bareng berangkat, Bapak Ibu lagi nyupir, itu kan biasanya itu kita selalu dapat nasihat ya dari istri tanpa diminta gitu, sedikit-sedikit ada aja gitu kan. Maklum ya, jangan kaget. Justru kalau seandainya ibu-ibu itu kebutuhannya tidak terpenuhi, nggak banyak ngobrol, nggak tersalurkan, stres itu gitu. Suka memperhatikan ya, tidak jauh-jauh istri saya sendiri kan gitu. Makanya kalau istri lagi curhat, tuh dengerin aja. Kalau nggak kita dengarkan, nggak direspon, marah. Kan itu kebutuhan itu. Seneng ngomong curhat, lagi sedih curhat, kebutuhan seperti itu. Nah kalau bapak-bapak, laki-laki itu kan 7.000, betul Pak? Kita itu kan kalau ada masalah, udah dipendem saja. Beda dengan ibu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, karena ini merupakan sebuah kebutuhan sehari-hari, tapi kita harus waspada juga. Karena ternyata kata Nabi, kunci kebahagiaan, keselamatan, salah satu di antaranya apa?
ketika orang mampu menjaga dan mengendalikan lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu terletak pada di antaranya apa? Kemampuannya mengendalikan lisan kita. Ada sebuah pepatah, dasar lidah tidak bertulang. Tidak sedikit kita saksikan ya, para pemimpin-pemimpin besar, tokoh-tokoh. Apa Pak? Jatuh harga dirinya gara-gara salah berkata-kata. Ini tokoh-tokoh publik, apalagi tokoh masyarakat, itu kan kalau tokoh itu ibaratnya itu dia itu akuarium, betul Pak? Dipantau itu, jangan salah pokoknya itu. Sekali salah, wah, apalagi sekarang sudah di era apa namanya Pak? Medsos ya Bapak itu. Hati-hati itu status, apalagi ada undang-undang IT kan itu. Ada banyak orang masuk penjara 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan gara-gara nulis status. Gak mampu menjaganya. Makanya wajar kalau Nabi apa? Barang siapa seorang yang mampu menjamin organ tubuh gak bertulang, lentur, organ tubuh yang ada di antara 2 rahangnya dan 2 kakinya, maka apa? Aku jaminkan surga baginya. 2 rahang itu ya. Mulut, lisan, dan yang kedua maaf, kemaluan. Ya. Tidak sedikit seorang suami istri berpisah karena kata-kata suami yang menyakitkan. Gak sedikit sebuah persahabatan juga terbelah gara-gara perkataan. Betul Pak? Lisan. Dengan lisan, sesuatu yang haram bisa jadi halal. Sesuatu yang halal bisa jadi haram. Dan keislaman kita kan berawal dari lisan. Betul? Ketika seorang mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah status kita sudah Islam. Al-iqraru bil lisan. Yang tadinya tidak halal jadi halal dalam akad nikah, betul kan? Saya nikahkan putra saya, atau saya nikahkan putra saya kawinkan putra saya yang bernama bla bla dengan mas kawin sekian kontan. Kalimat qabil tu tazwijuha misalnya. Wa nikahuha, saya terima nikahnya, saya terima kawinnya, udah sah suami istri. Lisan. Sebaliknya ketika seorang suami berkata, saya ceraikan kamu istriku. Cerai itu Bapak Ibu. Dalam agama, makanya hati-hati kata Nabi, ada satu kalimat yang kalau diucapkan itu, ya serius dan tidak serius, asal jelas gitu, itu akan jadi apa? Kata-kata nikah dan kata-kata cerai. Bapak Ibu ketika emosi, ini khususnya para suami, hati-hati. Jangan mudah mengucapkan kalimat cerai. Pernah Bapak Ibu ini ada sebuah kasus. Jadi seorang suami, mungkin ini kan sudah mentalnya. Jadi kalau ada sedikit masalah tuh gampang mengucapkan cerai. Dan si istrinya juga ngerti bahwa ketika sudah kata-kata saya ceraikan kamu, itu kan secara agama cerai gitu. Nggak boleh tuh. Nggak boleh kembali berhubungan suami istri kalau seandainya tidak ditarik kata-kata cerainya dengan kata-kata apa? Aku kembali lagi wahai istriku. Namanya tolak rujuk kan? Rujuk itu roja'tu. Roja itu aku kembali lagi, balik lagi tuh. Ini ada satu suami marah, dia katakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu sekarang. Cerai, bisa tuh, bisa ranjang. 1 hari, 2 hari, akur lagi, balik lagi. Ada masalah lagi, saya ceraikan kamu, cerai lagi. Sampai sudah 3 kali, Bapak. Tapi secara namanya apa? Administrasi belum selesai di pengadilan. Tapi kan sudah sering kata-kata cerai berpisah, ini sudah lebih 4 kali Bapak Ibu. Datang curhat ngadu ke saya, gimana Pak Ustadz ini cerita? Lah, kamu waktu mengucapkan cerai itu sadar gak? Sadar memang.
Karena dalam fikih itu suatu ungkapan cerai dari seorang suami tidak jatuh kata cerainya kalau seandainya seorang suami mengucapkan itu, satu, tidak sadar misalkan. Tidak sadar dalam keadaan mabuk, itu nggak sah. Yang kedua, mungkin ketika dia mimpi misalkan gitu kan, tiba-tiba ketika mimpi langsung ngigo, saya ceraikan kamu, nggak sah. Atau dia lagi marah tapi marahnya sampai mendekati kegilaan. Jadi marah yang sudah tidak bisa terkendalikan lagi, itu nggak jatuh karena dia sudah pikirannya tertutup kan kemarahan. Tapi kalau marahnya masih normal marah, dan pada umumnya orang suami yang menceraikan itu pada umumnya lagi marah, betul nggak? Jatuh itu. Ketika saya tanya, terus yang sudah keempat kalinya itu ketika rujuk, maaf, kamu melakukan hubungan suami istri nggak? Iya Pak Ustaz, suami istri. Wah, gimana? Padahal kalau kita nanti buka bab fikih rujuk, kan ada rujuk sunni, ada rujuk bid'ah, rujuk yang diperbolehkan lagi kan, sudah 3 kali nggak boleh balik lagi, kecuali kalau seandainya seorang istri nikah dulu sama orang lain, itu juga kalau diceraikan, betul? Ini suami itu dia tidak mampu menjaga lidahnya, begitu mudahnya mengucapkan kata-kata cerai. Hati-hati. Akhirnya karena sudah sering mengucapkan kata-kata cerai, saya bilang udah selesaikan di pengadilan saja. Hanya berpisah, sekarang juga udah berpisah, nggak balik lagi seperti itu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi betul ada sebuah perkataan, dasar lidah tidak bertulang. Lidah itu ibarat peluru, ibarat senjata yang kalau misalnya sekali kokan peluru melesat kena sasarannya, maka penyesalan baru tiba hanya gara-gara perkataannya. Betul Pak? Ya. Ini hati-hati. Makanya Bapak Ibu, Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga adab-adabnya. Ya. Prinsipnya apa? Ada berapa adabnya? 1, nih kata pengarang kitab ini, sederhana saja. Kalau kita ingin selamat lisan kita dan kita ingin bahagia, ya, ingin sukses, salah satunya apa? Jaga lisan kita, kendalikan lisan kita agar tetap berada di koridornya. Karena ternyata Bapak Ibu, ada kaitannya juga antara keimanan seseorang dengan kemampuan menjaga lidah. Sampai Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, satu saja, berkata baik atau diam. Kenapa Bapak Ibu? Karena mulut ini itu kan ibarat teko. Mulut kita itu ibarat mulut teko. Apa yang keluar dari lisan kita itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau yang keluar dari mulut teko itu air kopi, berarti di dalamnya juga air kopi. Kalau yang keluar dari mulut teko itu adalah susu, berarti di dalamnya juga susu. Jadi kalau kita ingin mengetahui hati seorang, lihat pembicaraannya, Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Kata Nabi, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salah, banyak dosanya. Barang siapa banyak dosa, nerakalah bagiannya. Berarti apa? Yang paling banyak potensi untuk melakukan kesalahan itu siapa, Pak? Penceramah gitu. Ustaz gitu. Kalau salah ucapannya, kan kita sudah bahas ya 3 orang yang nanti maaf akan terseret dulu ke neraka jahanam. Itu bukan orang awam Bapak Ibu, orang berilmu. Orang berilmu pasti banyak ngomong, betul. Lah kalau omongannya benar gak masalah. Ini yang diomongkan itu salah. Kenapa? Karena gak berangkat dari hati yang ikhlas. Kan untuk mengetahui seorang ikhlas dan tidaknya, itu salah satu tandanya bisa dilihat dari mulutnya. Betul Pak? Makanya kalau kita belum bisa mengendalikan hati kita, amalan baik yang kita lakukan itu gak usah diketahui oleh banyak orang. Salah satu cara untuk supaya tidak diketahui oleh orang itu jangan diceritain, betul nggak? Apa kata Imam Ibnu Ita'ilah? Ikhfid wujudaka fi ardil khumul
Fama nabita mimman lam yudfan lam yatim nijatuh. Pendamlah, gitu Bapak. Apa Pak? Wujudaka. Kuburlah keberadaan amal baikmu di bawah tanah ketidakterkenalan. Karena sebuah pohon yang tumbuh, yang bijinya tidak ditimbun oleh tanah, maka ketika tumbuh buahnya tidak akan matang dengan sempurna. Apa? Orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas itu bisa dilihat apa? Biasanya salah satunya dari lisannya. Tak terasa kadang-kadang Bapak Ibu, kalau seandainya nggak ada tujuan yang baik, nggak ada niat yang baik, nggak ada kemanfaatan, amalan kebaikan itu nggak usah disebutkan. Betul Pak? Contoh misalkan Bapak Ibu, ini kalimatnya kelihatannya baik gitu. Bapak Ibu, siapa yang pengen haji dan umroh kan itu ya Bapak Ibu? Ya, biasanya kalau jamaah ditanya siapa yang ingin haji dan umroh pasti angkat tangan dong gitu ya. Saya Pak Ustaz. Tapi sekarang belum berangkat juga ya Bu? Belum Pak Ustaz. Sabar Bu. Yang penting amal soleh itu pertama berangkat dari niat. Dan niat itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan tindakan. Saya juga sama misalkan itu. Dulu saja, saya ketika saya haji misalnya, haji yang ke-19 kali misalnya, disebutkan tuh yang ke-19 kali, walaupun benar Bapak Ibu, tapi kalau seandainya tujuannya ini orang cerita haji dia sudah ke-19 kali, itu maksudnya apa? Itu kan lisan. Kalau kita menceritakan kebaikan kita yang tujuannya agar supaya kita mendapatkan apa? Sanjungan, pujian, itu kan menunjukkan ketidakikhlasannya, hatinya. Dan ternyata ketidakikhlasan itu terlihat dari perkataannya. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya ketika orang sedang ngobrol banyak bicara itu dia sedang membukakan aib-aib diri sendiri sebenarnya. Ya. Itu tanda ciri hati yang gak ikhlas. Untuk mengetahui hasad dan hasud seseorang bisa nampak dari lisannya. Misalkan Bapak Ibu punya tetangga ya, tetangga itu namanya misalkan Pak Agus lah gitu kan, maaf ini contoh saja. Terus kita punya sahabat dekat datang kepada kita, Pak ini tetangga kita tuh Pak Agus ya, perasaan kemarin 2 bulan yang lalu ya baru beli mobil itu. Sekarang udah nambah lagi tuh mobilnya. Kita nanya, mobilnya apa tuh? Pajero, gitu. Keluaran baru lagi. Kita berkata gini, ya biasalah, nggak usah kaget. Sekarang orang beli mobil itu punya uang 5 juta juga bisa beli mobil. Itu paling mobilnya apa? Kredit itu. Lihat saja mobil kredit itu. Kalau di starter bunyinya kredit. Kalau dibawa masuk ke jalan tol 200 km per jam itu bunyinya lising misalnya. Berarti orang itu apa? Iri ya kan? Sinis ketika orang mendapatkan kenikmatan. Kan kalau orangnya itu hatinya bersih, biasa saja, alhamdulillah. Itu Pak. Makanya Pak, hati-hati. Jaga. Ukurannya apa? Bagaimana caranya agar supaya lisan kita selamat? Karena kata Nabi, hifdul insan fi hifdil lisan. Terjaganya seseorang, salamatul insan, keselamatan seseorang itu letaknya ketika dia mampu menjaga lisannya. Ketika gak mampu menjaga lisannya, hati-hati, banyak orang yang terjerembab. Karena apa? Karena lisan. Bisa dia iri, bisa dia hasud, bisa dia juga berdusta, kan dilihat dari lisannya, betul kan? Bisa juga dia gak ikhlas dalam beramal, atau bisa juga dia benci kepada seseorang gara-gara lisannya. Makanya satu adab yang pertama apa?
an yakunal kalam fi khairin. Pastikan kalau seandainya kita mau berkata-kata, mau menyampaikan pesan, berita atau apapun, kira-kira yang diucapkan itu baik apa enggak? Gitu aja, Pak. Tanya dalam diri kita. Kalau seandainya nggak baik, nggak usah ngomong, betul kan? Kan kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa seorang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, apa? Berkatalah yang baik atau diam. Jadi ukurannya, Pak, baik aja dulu. Ini baik nggak yang saya ucapkan itu? Dan ukuran baik dan buruk itu apa? Syariah. Betul, Pak? Halal nggak tuh ucapan kita, gitu ya? Baik nggak? Menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Bukan menurut manusia pada umumnya juga enggak. Karena baik kalau menurut manusia kan relatif, betul, Pak? Tapi kalau menurut Allah baik, insya Allah menurut manusia juga baik. Apa dalilnya? Lihat, Pak. Al-Quran surat An-Nisa ayat 114. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari sebagian besar najwahum. Najwa itu apa, Pak? Najwa itu pembicaraan rahasia. Jadi obrolan terbatas yang dilakukan oleh dua orang itu, dan itu pembicaraannya sebenarnya pembicaraan rahasia. Itu hukum asal najwa itu nggak boleh, Pak. Ya, pembicaraan apalagi sudah menyangkut masalah negara, masalah dengan kepentingan masyarakat, ya, yang isinya itu kalau bahasa kita itu apa, kasak kusuk gitu kan itu. Najwa itu pembicaraan rahasia. Pada umumnya itu nggak boleh. Contoh najwa, Bapak kemarin sudah kita bahas dalam bab majelis, Pak. Bapak misalkan ngumpul di sini nih, di situ ada dua orang. Dua orang itu Bapak dekat di sini, ya berbisik-bisik kan, obrolan rahasia. Bapak tersinggung, biasanya kan itu kan, ngobrolin apa sih? Itu nggak boleh. Makanya kata Nabi, janganlah kamu berbisik-bisik bersama sahabatmu kemudian menafikan sahabat yang lain, karena itu akan menyinggung perasaan. Apalagi ini sudah najwanya itu membuat sebuah perkumpulan pembicaraan yang isinya akan melakukan sesuatu. Ini kan sebenarnya ayat ini turunnya itu berkaitan dengan orang-orang munafik di Madinah. Itu kalau Nabi lewat, itu orang-orang munafik itu berbisik-bisik tuh sama sahabatnya gitu. Menceritakan apa? Menceritakan Nabi. Pokoknya Nabi itu negatif saja di mata mereka. Nah, dia berbisik-bisik. Nah, nggak apa-apa, Nabi Muhammad gak bakal tahu apa yang kita bicarakan. Turunlah ayat ini. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau ada pembicaraan terbatas 2 orang, 3 orang di ruang-ruang privat, misalkan itu kan, itu akan menjadi baik. Gak mengapa, kata Allah. Syaratnya apa? Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali pembicaraan itu isinya apa? Man amara bisadaqatin. Ada ajakan perintah kepada orang lain untuk melakukan apa? Memberikan sedekah. Au ma'rufin, atau isinya pembicaraan itu mengajak kepada orang untuk berbuat ma'ruf. Kan positif, betul kan, Pak? Mengajak orang untuk yuk kita sumbangkan dari sebagian harta yang kita miliki untuk siapa nih, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang, misalkan gitu kan. Atau apa? Islahin bainan nas, atau islahin bainan nas itu mendamaikan 2 kelompok yang sedang berperang. Kita berembuk musyawarah, pembicaraan rahasia, tapi isinya bagaimana nih 2 kelompok ini 2 ormas ini, 2 masa ini agar supaya damai. Maka kata Allah itu baik.
Jadi setiap pembicaraan yang itu ada kebaikan menurut Allah, ya kan? Silahkan. Yang penting apa? Kira-kira baik kan? Salah satu di antara pembicaraan yang baik itu apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada pembicaraan yang paling baik kata Allah Subhanahu wa taala kecuali pembicaraan yang isinya da'a ilallah. Apakah? Berdakwah, mengajak, mengundang, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita mengundang, mengajak dakwah itu kan dengan lisan. Asalkan ikhlas saja. Niatnya benar-benar, karena kalau seandainya isinya ajakan tapi niatnya juga adalah riya, sama saja, betul nggak Pak? Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, mari kita koreksi, ya. Kita evaluasi kira-kira nih yang mau disampaikan baik tidak? Baik? Oke, silahkan. Oh ternyata nggak baik. Jangan. Karena kalau nggak baik kemudian dikatakan juga, disampaikan juga, dosa lah jadinya. Apa yang tidak baik isinya kalau seandainya mengandung kedustaan, hoax, betul Pak? Nah ini sekarang di zaman media sosial kan jangan gampang nge-share gitu. Kadang-kadang kalau nge-share itu kayaknya gampang aja kan. Makanya sekarang salamatul insan, keselamatan seorang itu bukan hanya pada lisan saja, tapi apa? Fil ibham. Ibham itu apa? Jempol gitu kan. Kan tulisan, status apapun itu, share berita-berita yang tidak pasti, itu kan cuma klik saja. Kalau seandainya beritanya itu tidak benar Bapak Ibu, kebohongan, berarti kita ikut menyebarkan kebohongan. Apalagi kalau isinya sudah apa Pak, menghina tentang kepribadian seseorang atau siapapun. Makanya kita harus apa? Cek and recheck. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang sebuah berita, sebuah kabar kepada kita, apa? Tabayyun dulu. Bahayanya luar biasa Pak. Kalau seandainya itu menyebar hoax, apa? Ini yang akan membuat yang tertuduh menjadi terhina Bapak Ibu. Dan apalagi itu berita dusta. Ini yang pertama Pak, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, alla tatakallama fima la ya'nika. Yang kedua, kalau kita sudah pastikan bahwa pembicaraan itu baik, yang kedua tanya lagi, kira-kira pembicaraan kita, perkataan kita ada manfaatnya enggak? Baik, tapi belum tentu manfaat, betul Pak? Kalau momentumnya nggak tepat, waktunya tidak tepat, belum juga baik. Jadi ukuran yang kedua itu, bahwa perkataan kita selamat dan tidaknya Pak, kira-kira bisa berikan kemanfaatan. Kata Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkihi ma la ya'ni. Jadi kehebatan seorang muslim itu diukur ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Jadi seorang mukmin yang baik itu kata Nabi itu selalu memberikan kemanfaatan. Bagaikan seekor lebah, di mana saja pasti memberikan manfaat, termasuk lisannya. Kalau nggak bermanfaat, apalagi kemudian menyakiti, menyinggung, menebarkan berita apalagi sampai kemudian isinya fitnah, jangan Bapak Ibu. Atau jangankan beritanya hoax, jangankan beritanya itu dusta, pembicaraan yang sebenarnya nggak ada manfaatnya, mubah, lebih baik jangan. Betul. Makanya kalau dalam bab fikih terkait dengan ngobrol di malam hari setelah Isya, setelah waktu Isya tiba di malam hari itu, kata Imam Syafi'i kalau ngobrol-ngobrol itu makruh, bukan nggak boleh, makruh. Kalau seandainya nggak ada manfaatnya, tapi kalau seandainya ada manfaatnya, musyawarah untuk misalkan membangun jembatan di masyarakat atau apapun, sampai larut malam jam 11 jam 12 nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada kemanfaatannya. Jadi ukuran yang kedua itu manfaat, Bapak Ibu. Ya.
Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena obrolan Bapak Ibu, seseorang itu kan ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling istimewa yang tadi Pak, perkataan yang mengandung kebaikan. Di situ ada mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita untuk cepat segera mempersiapkan amal soleh. Pembicaraan yang membuat kita lebih ingin dekat lagi dengan surga, jauh dari neraka. Misalkan itu kan, itu baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu memuji atau selalu mengajak di antara waktu 24 jam sebelum kita melakukan sebuah aktivitas itu untuk duduk-duduk dulu sebentar gitu, untuk bicara tentang keimanan. Sampai ada seorang sahabat yang kerjanya itu, kalau ada orang sahabat yang lalu lalang, ditarik dulu, yuk duduk dulu sebentar. Hayya bina apa? Nu'minu sa'atan gitu. Kita duduk-duduk sebentar untuk ngecas dulu keimanan kita. Nah, iman ini akan kita cas kalau seandainya Pak ada ayat Al-Quran yang dibaca, kita mengingatkan kepada hari masa depan kita sehingga muncul kebaikan. Nah, itu manfaat. Itu pembicaraan level tinggi Bapak Ibu. Ucapan pembicaraan yang mulia. Apa? Perkataan pembicaraan yang selalu hubungannya apa? Nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit-sedikit nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika cerita ujung-ujungnya mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Itu pembicaraan ahlul hikmah itu seperti itu. Jadi bicara tentang apa? Zikir kepada Allah. Kenapa? Perkataan baik terlahir dari hati yang ingat kepada Allah, Bapak Ibu. Nah, tingkatan yang kedua, Bapak Ibu, pembicaraan biasa-biasa saja. Tingkatan pembicaraan biasa saja biasanya itu bicara tentang peristiwa gitu. Ya cerita saja ketika pergi ke kantor, cerita tadi ada orang yang lagi jalan keserempet mobil kemudian jatuh. Cerita gitu aja Pak. Peristiwa aja. Tapi kalau orang yang pembicaraannya dia ahlul ilmi, ketika dia melihat peristiwa itu, subhanallah, tadi saya sedang berada di jalan, ada seorang tukang beca, dia sedang membawa penumpangnya, itu luar biasa, hampir saja terseret oleh truk gitu, tapi alhamdulillah itu selamat. Ya mungkin bisa jadi tukang beca sebelum dia bekerja, dia selalu berdoa dulu. Kan itu ya, Allah menyelamatkan. Ingat Allah lagi, ingat Allah lagi. Pokoknya di mana dia cerita, di situ ada hikmahnya. Itu pembicaraan orang yang mulia. Ini kalau orang yang biasa saja, cerita aja peristiwa. Malam Real Madrid lawan Barcelona itu sayang, itu cerita gitu aja. Nah, tingkatan yang ketiga, tingkatan orang yang rendahan, yang dangkal. Biasanya apa? Kata-kata pembicaraan itu selalu gak ada motivasi, gak ada ilmu, semuanya Pak celaan, keluh kesah. Setiap apa yang lihatnya komentarnya negatif saja. Naik motor, ya, kemudian berhenti di lampu merah, komentar di lampu merah lama banget nih, kayaknya. Udah macet dikomentari lagi gara-gara macet nih, pasti tahun depan pasti lebih macet lagi. Udah yang disalahin banyak lagi tuh kan. Keluh kesah saja. Masuk WC, sabun ini habis nih, kalau sabun kemana lagi habis nih, nggak ada kerjaan di takmir masjid, misalkan itu kan keluh kesah gitu. Bapak Ibu, nah ingat yang kedua, yang berikan kemanfaatan. Min husni islamil mar'i tarkihi ma la ya'ni. Sebaik-baiknya muslim seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini sampai di berapa masih ada waktunya? Nanti nyambung ya, Bapak Ibu, ya, karena banyak ya. Yang ketiga, Bapak Ibu,
Salah satu di antara adab berbicara itu an yakunal kalam bisautin masmu laisa bil murtafi wa bil munkhafid wa bi ibaratin wadihatin yafhamuhal jami bi iddatin ba'idatin anit tasannu wal mughalah. Apa artinya Pak? Hendaklah pembicaraan itu satu bisautin masmu. Pertama, pastikan bahwa ketika kita berbicara menyampaikan sebuah pesan itu bisa didengar. Ya, alhamdulillah di masjid ini di antara sekian masjid yang mic-nya bagus tuh di sini, Pak. Saya di masjid saya itu di Masjid As-Salam itu kadang-kadang ya karena apa amplinya kalau khutbah Jumat sampai teriak-teriak baca Quran juga. So, enggak ini, Bapak. Ya, pentingnya media seperti itu agar supaya pesan bisa didengar gitu. Nabi itu kan punya sifat akhlak perkataan itu balik itu sampai kepada pendengarnya. Laisa bil murtafi, tapi bukan berarti ketika memberikan pesan itu harus berteriak-teriak kayak orang marah. Walaupun Nabi kadang-kadang ketika menyampaikan tausiahnya itu kamun ziril jaish, seperti seorang komandan perang ketika dia memobilisasi prajuritnya. Tapi biasanya di khutbah Jumat. Jadi dalam beberapa riwayat Nabi itu kalau khutbah Jumat itu matanya memerah gitu. Tapi bukan marah, biar gak ngantuk bisa jadi kan kalau apalagi di masjid itu ber-AC, ya kan? Bacaannya harus beda, nggak membuat orang tertidur. Innal hamdalillah, kan betul menidurkan gitu. Gas, ya, terdengar, tidak terlalu keras seperti orang yang marah. Wala bil mukhafid, atau bisa juga tidak terlalu pelan. Wa bi ibaratin wadihatin, disampaikan dengan kalimat yang jelas yang bisa dipahami oleh khalayak. Ya, artinya apa? Salah satu di antara faktor pendukung agar nasihat pembicaraan sampai dan memberikan manfaat serta tidak menyinggung itu diantaranya apa Bapak Ibu? Memperhatikan intonasi nada. Karena perkataan baik, tapi kalau nadanya salah bisa menyinggung Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi naik motor di pinggir di jalan. Ada yang serempet misalkan. Kalau kita bilang monyet, bisa gitu kan? Biasa saja tuh. Tapi kalau monyet, misalkan itu kan beda tuh tanggapannya. Apa? Nada, intonasi. Dan menurut penelitian salah satu di antara kasus yang terjadi perceraian antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu ternyata di sebuah penelitian apa? Disebabkan karena nada bicara suami dan istri. Makanya ketika lagi marah kan itu kan, jangan sampai kata-kata meninggi gitu. Apalagi kalau seorang istri perkataan meninggi, suami pasti tersinggung, betul kan? Kurang dihargai. Intonasi, nada. Ba'idatin anit tasannu wal mughalah. Dan adabnya juga dalam berbicara Pak, jangan dibuat-buat tasannu itu dan berlebihan gitu kan. Apa adanya saja sesuai dengan karakter, jangan dibuat-buat supaya kesannya itu wah ini orang pandai berbicara, wah ini pandai beretorika, kan itu kan niatnya juga sudah salah gitu. Apa adanya saja, prinsipnya apa? Bisa didengar. Bila perlu tidak harus semuanya itu menggebu-gebu sampai dengan teriakan yang seperti orang marah. Karena bisa jadi ya karena nadanya kayak orang memarahi, orang tersinggung nggak nerima, betul Pak? Makanya dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat luar biasa Bapak Ibu. Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu kita tahu ya wataknya. Orang nomor satu, memproklamirkan diri sebagai Tuhan, orang yang paling diktator, ya. Bagaimana tidak diktator, masyarakat Mesir
yang melahirkan anak laki-laki semua harus dibunuh, misalnya gitu, dan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan mengaku sebagai Tuhannya masyarakat Mesir. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara kepada dia apa? Biqaulin layyin, perkataan yang lemah lembut. Ya. Ini artinya bisa jadi kadang-kadang ya, intonasi itu bisa membuat ketersinggungan seperti itu. Kalau orang bilang harus handap asal, ya. Beda memang Bapak Ibu, perkataan yang disampaikan dengan perkataan lemah lembut, dan itu adalah di antara ciri Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat Bapak Ibu, kita sampai 4 saja dulu karena ada banyak, masih banyak, sampai berapa? Sampai 13 insya Allah nanti nyambung lagi. Yang keempat, Allah tuhaddisu bikulli ma tasma'. Janganlah engkau ceritakan, janganlah engkau sampaikan, janganlah engkau berkata setiap apa yang kau dengar, engkau ketahui, pokoknya cerita saja, disampaikan saja, gitu kan. Jadi jadilah orang yang bisa, bila perlu pelit aja bicara itu, tahan saja. Karena tidak semua yang kita ketahui juga harus disampaikan, tidak semua harus dikomentari. Ada orang tanya, ada orang ketemu ditanya, kebetulan ibu-ibu badannya misalkan gemuk, ibu badannya gede banget, berapa kintal Bu, misalkan itu. Padahal kata-katanya sebenarnya biasa saja, tapi kata-katanya enggak tepat, berapa kintal gitu kan, tersinggung Bu. Tidak semua yang kita ketahui, tidak semua yang kita anggap kita tahu juga belum baik tentu semuanya kalau kita sampaikan. Kata Nabi, kafa bil mar'i innama kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia selalu berbicara, berkata dari setiap apa yang dia dengar. Ya. Dosa, kata Nabi, bisa jadi seorang terseret ke dalam dosa kalau seandainya dari setiap apa yang dia tahu, apa yang dia dengar itu selalu dia sampaikan, dia kata. Kenapa? Karena li'anna likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Jadi setiap pembicaraan itu ada maqamnya. Ya, setiap maqam ada pembicaraannya. Ya. Tidak semua yang kita alami, yang kita pernah rasakan, kita sampaikan kepada orang lain, tidak mesti semuanya. Ya, Bapak dan Allah, ini ya kurang lebih ada berapa? Ada 4 sementara. Adab, etika, tata krama yang diajarkan oleh Nabi dalam bagaimana kita menjaga lisan, menjaga lidah, ya, menjaga perkataan, menjaga omongan kita. Sekali lagi, sebelum kita berkata-kata, tanya dulu, kira-kira satu, baik enggak yang disampaikan itu? Baik. Yang kedua, luruskan niatnya dulu. Nih saya berkata-kata itu untuk apa? Oh, agar supaya bisa memberikan kemanfaatan. Ya, ada manfaatnya. Karena diam juga kalau seandainya kita menyembunyikan sesuatu yang mesti banyak orang lain ketahui, ilmu yang memberikan manfaat harus disampaikan, betul kan? Menyembunyikan ilmu yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kita nggak memberikan, itu dosa juga. Ya, ada manfaatnya. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sampaikan dengan intonasi yang pas, tidak berlebih-lebihan, tidak dibuat-buat apa adanya, karena kita ketika memberikan nasihat atau apapun itu tujuannya bukan untuk memperlihatkan kehebatan ilmu kita, bukan untuk memperlihatkan ketajaman ilmu kita, sesuatu yang tidak perlu, ya nggak disampaikan juga. Tak terasa kadang-kadang ketika menyampaikan sebuah, misalkan ya, ayat Al-Quran, hadis Nabi, kita bicara di depan orang awam, menyampaikan pesan berdasarkan ayat Al-Quran, surat sekian dan sekian letaknya sebelah kanan kiri pojok, misalkan gitu kan.
ya manfaatnya juga misalkan ya, yang kebetulan yang mendengar juga orang-orang awam gitu kan. Tapi supaya misalkan tujuannya memperlihatkan sampai sedetil itu, dia tahu pojoknya, kanan kirinya, berarti apa? Niatnya juga sudah salah. Ya, kecuali dalam forum diskusi, debat untuk memberikan sebuah kepastian dalil gitu kan. Nah, nggak masalah seperti itu. Jadi kembali kepada apa? Niat juga menjadi penting. Tidak hanya cukup isinya, tapi tujuannya juga ini menjadi penting bagi kita. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, baru 4 yang kita sampaikan tentang adab berbicara dan berkata-kata. Insya Allah ada sekitar 8 lagi yang belum kita sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari khilafan saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.